Halo teman-teman, selamat datang di Lembah Digital bersama saya Stefanus Bagus Saputra alias Stefanus Dai. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paket tracer student ya, aplikasi di mana aplikasi Kisco paket tracer student ini ialah aplikasi simulasi ya, untuk membuat diagram simulasi komputer, jaringan komputer. Oke, kita langsung saja buka. Untuk aplikasinya sendiri yang saya pakai 6252 ini ya, aplikasi Visco paket tracer student ini ya. Kita langsung saja membuat diagramnya atau diagram simulasinya ya. Biasanya dalam sebuah jaringan kita akan menemukan namanya router, switch, hub, maupun komputer dan juga laptop dan juga server ya. Kita akan buat sederhana saja. Yang pertama kita akan membuat router 2811 ini yang saya biasa pakai sih. Oke. Router di sini router internet ya, router internet ya. Ya yang kita tahu seperti My Republic yang biasa saya pakai sih, yang saya pakai di rumah, maaf, yang saya pakai di rumah maksudnya internetnya My Republic. Ada juga internet ya kita tahu CBN, ada juga IndiHome, Fastnet dan juga yang lainnya lah ya. Intinya di sini ada router internet yang kita dapat dari internet ya. Yang kita tahu kan biasanya kalau ada yang router-routernya itu mereknya ya ZTE, Huawei ya kan. Nah, ini router internetnya, router dari bawaan si My Republic kan, entah CBNK ya, kita taruhlah itulah. Oke. Lanjut ke bagian switch, kita masukkan switch di sini atau hub. Nah, biasanya switch ini 8 hingga 5 hingga 8 ya, tapi nggak taunya ini kenapa kok 24 ya. Ini harusnya jatuhnya hub sih, ini hub harusnya ya, tapi nggak tahu kenapa di sini malah jadi switch yang 24 ya. Oke, kita lanjut saja. Kita masukkan gambar komputer di end device, kita klik end device, kita klik lagi gambar komputernya. Sebagai contoh kita pasang 3 saja. Oke, setelah masukkan komputer, sini kita kasih nama komputer 1. Ini komputer 2. Dan ini komputer 3. Oke. Setelah komputer, kita pastinya membutuhkan kabelan dong. Nah, untuk menghubungkan antara ini pasti kita perlu kabelan. Nah, untuk menggambar kabelannya ialah kita klik koneksi atau lambang petir. Ini ya lambang PLN nih ya, lambang petir ya. Kita klik gini, kita hubungkan dari komputer ke switch ya. Dari switch langsung ke router. Maka hasilnya keluarlah lampu lalu lintas. Ada merah, ada kuning dan juga hijau, orange ya. Nih lambangnya orange. Oke. Merah di sini artinya putus. Orange atau kuning ini artinya masih proses, bukan hati-hati jalan ya, tapi masih proses ini ya. Dan yang hijau ini tandanya koneksinya good. Tandanya ini kabelnya bagus ini ya tandanya. Nah, dari komputer ke switch bagus dan dari switch ke router putus. Mengapa bisa putus? Karena IP-nya router ini kita harus di sini di aplikasi Kisco ini paket tracer ini kita harus menyetel IP defaultnya, yaitu kita klik router, pilih config, lalu pilih fast ethernet dan kita on kan port statusnya, lalu masukkan IP-nya sebagai contoh seperti biasa ya.
kita masukkan nilai defaultnya 192.168.1.1. Nah, inilah biasanya kan seperti ini kan. Dan netmaxnya 24 atau 255, 255 dan 255.0. Oke. Nah, untuk kita memberi catatan supaya kita ingat nih defaultnya apa nih si router nih. Kita pilih flash node. Kita masukkan IP default. Di sini netmaxnya. Oke. Nah, inilah IP defaultnya yang seperti kita setel tadi. Oke, 1.1 ya. Oke. Ini IP default router si ZTE ke si Huawei ke ya. Dari ESP lah kita taruh. Oke. Ini sudah di setel. Maka kita lihat lagi. Dan hasilnya bagus semua nih koneksi kan. Nih, lampu lalu lintasnya hijau semua nih. Nah, tapi untung gak kecelakaan ya. Karena ada switch. Oke, bercanda. Oke, relax, kita lanjut lagi. Nah, ini selain dari sini kita akan mengujinya apa komputer satu ini bisa terhubung ke router internet ini. Kita bisa menguji dengan cara ini. Kita klik tombol email. Nih, add simple PDU, klik gambar yang email ini. Email plus. Kita pilih komputernya lalu ke router. Nah, itulah cara mengetesnya dan hasilnya gagal. Oke, kenapa gagal ini? Dikarenakan komputer satu kita juga perlu menyetel IP-nya dengan cara kita klik gambar komputer satunya, kita pilih desktop dan kita pilih IP configuration dan masukkan IP address si komputer satu, alamat IP-nya 1.2, kita kasih 1.2. Jangan satu ya, tapi nomor lain bebas. Yang penting maksnya sampai 254. 2 sampai 254 karena 1 sudah dipakai si router. Juga mungkin kalau intinya jangan sampai ada IP lain di sini kayak di sini. Nah, sebagai contoh kita masukkan IP 2. Gateway-nya apa? Gateway-nya ialah default router ini. Kita masukkan 1.1. DNS-nya juga demikian. Oke, sudah masuk. Kita tutup jika sudah. Kita ping. Pingnya kita cara command prompt, klik tombol ini, klik command prompt. Oke. Kita tes lewat ping apakah berhasil. Dan hasilnya berhasil ya. Biasanya kalau nggak berhasil, contoh kan nggak ada nih, 3 nih, belum ada. Nah, ini gagal tandanya. Nah, tapi ke gateway kan sudah ada. Dan ini tandanya berhasil. Oke. Lanjut lagi. Oh ya, kita kasih catatan dulu. IP-nya. Ini nomor rumah ya. Yang 12 ini nomor rumah nih tandanya. Nomor rumahnya si komputer satu ini 2. Yang ini nomor rumahnya 1. Kita anggaplah ini Pak RT lah ya. Ini si RT nih, ya. Jadi gateway-nya itu ya RT ya. Gateway yang tadi ini RT lah ya. Nah, 1.1 juga DNS-nya ini ya. Oke. Jika sudah, tadi kan tes secara ini ya, cara command prompt ya. Kita tes secara gambar. Apakah kita pilih komputer satu dan pilih ke router dan hasilnya sukses. Kita tes dari router ke komputer. Ini kan dari komputer ke router. Kita tes dari router ke komputer dan hasilnya juga berhasil. Oke. Dan bagaimana kalau yang ke komputer lain? Tes. Oh, nggak bisa.
Mengapa? Karena harus disetel juga. Oke, dengan cara yang sama. Masukkan nomor rumahnya, kita bikin nomor rumahnya, kita anggap 3. Ini nomor rumahnya 3 ya, komputer 2 ini. Oke, gateway-nya ini adalah nomor rumah Pak RT 11. Juga DNS server juga. Kita samakan dengan default router. Oke. Oh ya, kita ping lagi, command prompt lagi. Kita tes kirim pesan ke tetangga. Kita kirim surat ke tetangga. Berhasil. Kalau tadi gagal kan? Nah, kita tes kirim ke 11. Aduh, sorry. Kita tes kirim ke PRT. Dan hasilnya berhasil. Berarti koneksinya berhasil. Kita tes juga lewat sini. Berhasil. Komputer 1 ke 2 kita kirim surat. Dan hasilnya juga berhasil. Oh sorry, kita lupa kasih tanda ya. IP. Alamat rumahnya tadi 3 ya. Alamat rumah si komputer ini ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara masalah IP yang dimanualkan, atau ini nomor rumahnya kita masukin sendiri ya. Kita mau nomor rumahnya tuh secara otomatis. Ya biasanya kalau kita sudah didapat ini kan kita beli internet, pasang internet Republik, CBN atau apapun, kan biasanya sudah otomatis tinggal nyolok kabelan aja ya. Nah, nggak perlu capek-capek nggak perlu kita susah-susah repot-repot kita setel IP-nya ya. Nah, itu adalah namanya DHCP. Nah, ini sebutannya ialah DHCP. Dia yang menentukan DHCP ini yang menentukan si Pak RT. Nanti Pak RT sendiri yang ngasih ini ke komputer 3. Nah, ini pilot gagal. Kenapa gagal? Karena DHCP di sini belum diaktifkan. Ini fungsi DHCP di Pak RT ini belum diaktifkan. Oke. Gimana cara mengaktifkan si router ini? Kita klik router. Kalau tadi kita pilih paste internet, gambar lewat gambar, ini sih enak sih, lebih gampang ya. Kalau ini agak sedikit menyulitkan karena perlu menggunakan yang namanya command line atau terminal di CLI. Kita klik tab CLI. Nah, kita harus menggunakan rumus ini. Kita harus menggunakan rumus atau kode bahasa program. Nah, oke. Pastikan ini router config ya. Sudah config if ya, bukan seperti ini ya tandanya. Pastikan sudah berbentuk seperti ini. Bila sudah, kita ketik kodenya IP DHCP pool 1. Oke. Sudah masuk ke DHCP config. Baru kita masukkan juga network. Nah, network di sini yang kita masukkan 1.0. 0 di sini ini wajib ya. Dari angka 1 ini si rumah Pak RT ini kan nomor 1. 0 ini wajib ya. Jadi 0 ini awal. Untuk network ini harus 0. Ini wajib ya. Habis itu netmax. Oke, kita klik enter. Baru kita setel default router. Defaultnya si Pak RT. Alamat rumahnya Pak RT. Oke. Setelah itu kita masukkan DNS server. Setel DNS servernya. Oke juga. Setelah itu sudah selesai, kita klik exit. Sudah, kita close, tutup jendela. Bila sudah, lalu kita kembali ke setelan komputer nomor 3 IP-nya. Kita pilih DHCP. Kita ibarat katanya kita minta nomor rumahnya langsung Pak RT aja lah yang bikin lah. Oke. Dan hasilnya kita tunggu.
berhasil. Dapatnya apa dari Pak RT ini? Dikasih nomor rumahnya adalah 4 si komputer 3. Kita catat di catatan IP DHCP karena dia sistemnya DHCP kan. Oke, ini juga kita kasih tanda DHCP aktif. Oke, lalu kita uji juga apakah berhasil. Kita ujinya dari yang lain aja ya. Di komputer 3 sudah terhubungkah ke kompleks gitu kan ya istilahnya, atau ke jaringan ya, sudah terhubung atau tidak. Dari komputer 1 ke komputer 3 berhasil berjalan ya, berhasil berarti koneksinya sudah berhasil. Demikian juga dari komputer 3 kita tes ke gateway-nya, ke Pak RT-nya berhasil atau enggak. Oke, berhasil. Ke tetangga ketiga, ke komputer 2, ke komputer 1. Oke, berhasil semua. Lalu kita lakukan uji pengetesan melalui diagram. Kita tes komputer 3 ke router berhasil, komputer 3 ke komputer 2 berhasil, komputer 1 ke komputer 3 juga berhasil. Nah, selain dari untuk mengetesnya, selain dari simple PDU ini ya, kita juga bisa menggunakan simulasi untuk mengetes seluruh jaringan ini berhasil atau bagus atau tidak. Nah, kita klik tab simulasi ini dari real time ya, tadi real time, kita klik simulasi, lalu kita pilih tombol nonkan dan kita edit filter. Kita hanya mengetes berupa ICMP protokolnya, atau ini ICMP ini biasanya internet ya. Oke, lalu kita jalankan dengan cara mengklik auto capture play. Kita lihat apakah berhasil. Jaringannya bagus semua, terhubung dengan baik atau tidak. Oke, kita lihat sampai tanda centang ini ya. Kalau ada tanda centang berarti berhasil koneksinya. Nah, ini centang tuh berhasil. Nah, berhasil. Oke, berhasil juga ya. Di sini kita sudah tes dan hasilnya berhasil ya. Nah, ada tandanya berhasil, tandanya sudah bagus. Kita stop dan kita masuk real time lagi. Kita akan memasukkan wireless di sini. Ini tadi kita melalui kabel ya. Kita akan kita akan sekarang membuat jaringan wireless. Oke. Nah, untuk wireless di sini, kalau biasanya kan kita beli internet, paket internet sudah ada wirelessnya. Nah, untuk topologi di sini, untuk jaringan di sini di aplikasi ini ya, paket tracer ini, itu kita perlu menambahkan device baru atau alat baru. Istilahnya kita perlu beli modem atau router sendiri lah, seperti TP-Link, D-Link dan lainnya. Dengan cara kita klik wireless device, kita pilih access point, kita masukkan ini wireless router ya, kita kasih label. Oke. Nah, kita bikin pastinya kita koneksikan kabelan ke access pointnya atau wirelessnya ya. Sudah terhubung,
kita tes di sini nggak mungkin bisa ya. Kenapa? Karena sifat dari si access point yang di aplikasi simulasi ini, dia metodenya otomatis ya, dia langsung terhubung ke sini. Oke, dia langsung terhubung ke router atau ke rumah PRT ini langsung, jadi nggak bisa ke sini. Oke, ini ibarat katanya cuman kotak kas RT ibarat katanya ini. Oke, cuman numpang lewat istilahnya. Oke, kita masukkan laptop sebagai alat penghubung, sebagai alat penerima dari wireless. Oke. Ini sebenarnya kita bisa menghubungkan laptop ke sini langsung ya. Tapi karena kita mau membahas mengenai WiFi, koneksinya menggunakan WiFi, ini laptop ya, laptop 1. Oke. Kita mau menghubungkan laptop 1 ini ke komputer 1. Oke, melalui wireless ini. Dengan cara kita klik access point-nya, gambar access point atau wireless router ini, kita pilih config, pilih port 1. Nah, kita masukkan, buat dulu pastinya buat nama wifi nya dulu. Sebagai contoh kita masukkan lembagi WPA2 PSK. Otentiknya ini tanpa password, kita bikin yang sebagai contoh, kita bikin ada passwordnya ya, wirelessnya ada password buat keamanan lah contohnya kan. Oke, kita masukkan passwordnya di sini. Kita pilih yang ini WPA2 PSK ya pastinya ya. Oke, standar saja. Oke, sudah kita masukkan, lalu kita hubungkan ke laptop. Cara menghubungkannya adalah kita konfigurasikan di laptop dengan cara kita pilih gambar laptopnya, kita masuk ke tombol desktop, ke tabular, ini sih namanya tabular sih ya, ke tab desktop, lalu kita masuk ke bagian jendela PC wireless, dan hasilnya gagal. Mengapa gagal? Karena kita perlu merombak struktur gambar dari physical device ini ya, dengan cara ini kan ada nih kotak ini, kita tarik yang ini ya, kita tarik yang ini ke sini. Oh, nggak bisa karena power on nya masih hidup, si laptop masih hidup. Jadi kalau kita bongkar PC, kita perlu matiin komputer dulu, kalau nggak rusak pastinya alat-alat yang baru dipasang ya. Jadi kita matikan dulu laptopnya dengan cara klik tombol power ya, kita off kan. Kalau on warnanya hijau nih ya, kalau off nah dia kayak gini bentuknya, ini off, lampunya mati. Oke, nah baru kita tarik gini, kita lepaskan alatnya, alat itu apa namanya itu, ke LAN ya. Ini apa berarti itu LAN juga sih, nggak tahu lah kenapa kok bisa LAN di situ 2 ekor. Oke, kita lanjut lagi. WPC 300 ini wirelessnya, perangkat wirelessnya kita masukkan ke laptop. Oke, sudah masukkan ke laptop, pastinya sudah kita setel pasang semua laptopnya, kita on kan kembali, kita hidupkan kembali laptopnya, sudah hidup. Oke, sudah hidup, kita pilih desktop lagi, kita pilih wireless, dan belum terhubung ke wireless apapun. Enable adapter is inactive, no association with access point. Jadi before it, kita first set up, klik connect, kita hubungkan ke wireless, kita refresh, dan muncul wireless yang si wireless router tadi, nama wifi kita ya, nama wifi nya lembagi. Lalu kita klik, pilih lembagi sampai biru, kita klik tombol connect, masukkan password wifi tadi, masukkan passwordnya ya, passwordnya 1 sampai 8 tadi.
kita pilih connect dan aktif. Kita lihat lagi link informasinya dan terhubung. Cuma sinyalnya rendah. Kalau sinyal rendah kita dekatkan saja. Aduh, kita lihat. Oh masih ya. Sinyalnya diambil dari mana nih? Tapi intinya sudah berhasil. Oke, kita tes. IP konfigurasinya dapat gak nih IP-nya? Kalau nomor rumahnya dapat, nomor rumahnya 5. Kita tandakan lagi nomor 5. DHCP karena kita minta tolong Pak RT ya yang buatin nomornya. Oke, kita minta si routernya yang secara otomatis. Oke. DHCP-nya 5. Kita tes. Apakah berhasil wirelessnya? Dan berhasil. Juga terhubung ke Pak RT, ke routernya, router default. Berhasil juga. Ini ke tetangga ya. Ini ke Pak RT. Berhasil. Oke. Kita sekarang uji demonstrasi. Kita tes penetration menggunakan diagram. Laptop ke komputer berhasil, router ke laptop berhasil. Demikian sebaliknya. Oke, berhasil juga. Tetangga 3 berhasil. Dari 2 ke laptop, komputer 2 juga berhasil. Nah, kita cek secara simulation. Kita tunggu sampai tanda centang. Berhasil. Oke, dan berhasil. Oke, demikian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.